Masjid Istiqlal yang monumental dirancang oleh Frederick Silaban. Desain Masjid Istiqlal memiliki gaya arsitektur modern dengan dinding dan lantai berlapis marmer dan dihiasi ornamen geometrik dari baja anti karat. Bangunan utama Masjid Istiqlal dimahkotai sebuah kubah berdiameter 45 meter dan ditopang 12 tiang besar. Masjid ini merupakan proyek mercusuar Presiden Soekarno yang didirikan mulai 24 Agustus 1961 dan diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada tanggal 22 Februari 1978 sebagai simbol toleransi antara umat beragama. Konon masjid ini juga menjadi lorong rahasia di bawahnya yang disebut-sebut merupakan peninggalan Belanda. Jika melihat dari sejarah, sebelum masjid ini berdiri dahulunya adalah Taman Wilhelmina yang merupakan reruntuhan benteng Prince Frederik. Soal terowongan bawah tanah yang disebut di awal juga disebut memang benar adanya. Terowongan itu dulunya digunakan untuk tempat persembunyian pasukan Belanda, juga menjadi tempat pelarian pasukan Belanda ketika diserang musuh. Konon terowongan tersebut juga terhubung sampai ke Menara Syah Bandar di Pelabuhan Sunda Kelapa, namun sekarang sudah ditutup. Pemerintah kolonial Belanda juga membangun sebuah terowongan berada tepat di bawah Menara Syah Bandar yang kini lebih dikenal dengan sebutan Menara Miring itu. Terowongan tersebut terhubung dengan benteng Frederik yang kemudian dibongkar dan dibangun sebuah masjid yang kini disebut Istiqlal. Benteng tersebut adalah tempat penyiksaan bagi tokoh-tokoh perjuangan Indonesia. Sehingga demi melupakan kesedihan itu, maka Masjid Istiqlal dibangun oleh Bung Karno. Bahkan Istiqlal sendiri artinya adalah merdeka. Terlepas dari itu, ada kisah menarik terkait perancangnya. Frederik adalah seorang Nasrani yang dipilih oleh Presiden Soekarno. Pemilihan tersebut berawal dari sayembara tahun 1955. Frederik memutuskan ikut dengan menggunakan nama samaran dan berhasil keluar sebagai pemenang. 12 Desember 2024 menjadi hari bersejarah bagi Masjid Istiqlal dan bangunan ikonik di sampingnya yakni Gereja Katedral. Bagaimana tidak, dua bangunan yang merupakan simbol spiritual umat Muslim dan Katolik tersebut kini dihubungkan dengan sebuah terowongan. Ini bukan terowongan rahasia, tetapi terowongan silaturahmi yang dibangun sebagai simbol toleransi. Sebelum terowongan tersebut dibuat, Menteri Agama ke-25 Nasaruddin Umar sempat memiliki keinginan untuk menghilangkan pagar pembatas antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Namun, keinginan tersebut tidak dapat diwujudkan karena penutupan jalan di kawasan tersebut akan menimbulkan kemacetan. Tidak patah semangat, Nasaruddin kemudian mengusulkan untuk membangun sebuah terowongan penghubung di antara kedua rumah ibadah itu. Nasaruddin mengatakan usulan pembangunan terowongan bawah tanah sempat ditolak dan menuai kendala. Hal ini karena di bawah Masjid Istiqlal terdapat pipa air dan listrik di dalam tanah serta terowongan lainnya bekas zaman Belanda. Meskipun sempat ditolak, usulan Nasaruddin ternyata diterima ketika diajukan ke Presiden Joko Widodo. Terowongan silaturahmi dibangun dengan panjang 33,8 meter, tinggi 3 meter, lebar 4,5 meter, dan luas terowongan sebesar 339,97 meter persegi. Jarak terdekat pintu masuk dengan Gereja Katedral adalah 32 meter, sementara jarak terdekat dengan gerbang Masjid Istiqlal adalah 16 meter. Bangunan ini pembangunannya dimulai pada 15 Desember 2020 dan menggunakan anggaran sebesar 37,3 miliar. Arsitektur terowongan tersebut mengadopsi gaya modern dengan eksterior menggunakan material transparan. Selain itu, terowongan tersebut dihiasi dengan galeri diorama yang menjelaskan tentang hubungan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Bentuk dari diorama ditampilkan dalam bentuk relief maupun media elektronik dan disesuaikan dengan tema yang diangkat. Di masing-masing pintu masuk,
pengunjung akan disuguhi dengan kutipan mengenai pentingnya silaturahmi dari sisi Islam maupun Katolik. Hari ini saya sangat bergembira menghadiri acara ini, peresmian terowongan silaturahim antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Suatu bangsa yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda kelompok etnis, berbeda ras, berbeda bahasa daerah, berbeda adat istiadat, tapi bisa bersatu, bisa rukun, karena memiliki cita-cita yang sama, yaitu meraih suatu masa depan yang bisa memberi kebahagiaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Perbedaan tidak boleh jadi sekat pemisah. Perbedaan justru adalah kekayaan kita. Perbedaan memberi kepada kita energi, kekuatan. Perbedaan tidak boleh jadi sumber perpecahan. Saudara-saudara, selamat, terima kasih. Mari kita teruskan jaga kerukunan, jaga kemesraan di antara kita. Tidak ada yang lebih penting daripada kerukunan, perdamaian. Hanya dengan perdamaian kita bisa meraih kesejahteraan. Hanya dengan perdamaian kita akan menjadi negara makmur, negara adil dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om, santi, 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 om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini saya resmikan terowongan silaturahim Masjid Istiqlal Gereja Katedral di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, kami pandu hitung mundur dalam 3, 2, 1. Selanjutnya penandatanganan prasasti